Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan saya Ahmad Tegaria. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing atau berbagi ilmu yang telah saya dapatkan, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan JSON RPC dengan Odoo. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu JSON RPC, jadi JSON RPC itu adalah protokol yang memungkinkan untuk melakukan panggilan metode remote ke program lain dengan menggunakan JSON sebagai pembungkus pesannya. Untuk menjalankan Odoo sendiri, saya menggunakan VM VirtualBox Linux. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana caranya menginstal Odoo di dalam VM VirtualBox Linux, kalian bisa langsung masuk ke blog kotak.id atau yitb.org, atau bisa juga melihat link yang sudah saya cantumkan di dalam blog saya ini. Saya juga menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan codingnya. Kalian bisa menggunakan teks editor lainnya selain Visual Studio Code yang saya gunakan ini. Cara instalasi Odoo RPC. Instalasi Odoo RPC ini sangatlah mudah. Kita tinggal masuk ke dalam VM Linux yang sudah kita siapkan tadi, dan menginstalnya itu bisa menggunakan VM-nya langsung, atau bisa juga melalui SSH. Saya akan memberikan contoh, kita masuk ke dalam VM Linux. Ketika kita sudah dalam VM Linux seperti ini, kita ketikkan perintah seperti yang saya ketikkan ini. Perintah ini fungsinya untuk menginstal Odoo RPC tersebut. Lalu setelah itu kita enter. Setelah kita enter, dia akan mengeluarkan output seperti yang bisa Anda lihat di sini. Berhubung saya sudah pernah menginstal Odoo RPC di dalam VM Linux, maka outputnya akan seperti ini. Untuk kalian yang pertama kalinya menginstal Odoo RPC di dalam VM Linux, outputnya akan terlihat seperti yang ada di blog saya ini, seperti ini. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit apa yang akan kita buat nanti di dalam VS Code. Di dalam VS Code ini, kita akan menggunakan Odoo RPC dan membuat dua buah file, yaitu yang pertama adalah file kontak Odoo RPC.py, dan yang kedua adalah file kontak.py. File kontak Odoo RPC.py ini fungsinya adalah untuk kita membuat kelas yang nantinya akan dipakai oleh client user interface. Dan di dalam file kontak.py ini, kita fungsinya untuk membuat client user interface-nya tersebut berbasis command line yang nantinya akan terhubung dengan file kontak Odoo RPC.py. Setelah tadi kita sukses menginstal Odoo RPC, selanjutnya kita dapat menggunakan Odoo RPC untuk melakukan implementasi JSON RPC dengan server Odoo. Nah, sekarang kita akan buka Visual Studio Code dan membuat file bernama kontak Odoo RPC.py. Saya akan memperlihatkan di dalam VS Code saya. Di dalam VS Code saya, gambarannya seperti ini. Di dalam file kontak Odoo RPC ini, pertama-tama saya mengimport Odoo yang ada di dalam Odoo RPC ini yang sudah kita download. Perintahnya adalah from Odoo RPC import Odoo. Setelah saya mengimport Odoo, saya membuat kelas dengan nama kontak API. Di dalam kelas kontak API ini, ada namanya sebuah konstruktor. Nah, dalam konstruktor kontak API ini menerima beberapa parameter, yaitu address servernya, portnya, database, user, dan password. Dan inilah cara membuatnya. Setelah kita login,
kita akan mendapatkan UID environment-nya. Dan seperti yang kita lihat di sini, model yang saya gunakan atau model yang kita akses adalah model REST partner. Lalu saya membuat perintah execute. Execute ini akan melakukan eksekusi ke dalam UDU-nya. Setelah itu saya membuat perintah search thread. Search thread ini untuk melakukan searching ke database. Parameter yang digunakan adalah text. Domainnya name, lalu fieldnya ID. Lalu setelah itu saya membuat perintah create. Create ini adalah untuk membuat kontak baru dengan parameter name. Lalu write. Write ini untuk melakukan update. Dia menerima parameter name juga. Name dan juga ID. Ya. Lalu kemudian unlink. Unlink ini untuk menghapus. Dia menerima parameter ID. Jadi kalau kita mau menghapus kontak, kita harus tahu dulu ID-nya berapa. Baru kita bisa menghapus yang kita mau. Setelah kita membuat file kontak.rpc.py ini, membuat file baru bernama kontak.py. Seperti ini. Seperti ini kalian lihat. Di sini sama seperti yang awal tadi, di sini saya mengimport argumen parser. Mengimport argumen parser ya, baris perintahnya. Kemudian saya mengimport yang tadi kelas yang sudah saya buat di kontak.rpc ke dalam kontak.py ini. Seperti ini. From kontak.rpc import kontak API. Lalu di sini saya membuat argumennya. Saat kita sedang menjalankannya, parameternya adalah list, argumennya adalah list, add, set, dan del. Kemudian di sini saya membuat sambungan server ke UDU. Seperti yang kita tadi sudah buat di kontak.rpc.py. Di sini kita menghubungkannya ke dalam UDU. Kita menggunakan servernya, port, database, user dan passwordnya yang ada di dalam UDU. Lalu kemudian di sini argumennya list. Perintahnya adalah search thread. Perintah ini untuk mencari list, melihat list yang ada di dalam kontak. Saya akan mencontohkannya. Kita masuk ke terminal yang ada di dalam VS Code. Kemudian ketikkan perintah seperti ini. Python 3 kontak.py list. List ini adalah argumennya. Nah, sekarang coba kita enter. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita tadi melakukan perintah di atas, akan terlihat seperti ini. List dari kontak-kontak yang ada di dalam UDU tersebut. Kemudian add. Nah, add ini fungsinya untuk menambahkan kontak. Saya akan mencontohkannya juga. Di sini, di dalam UDU saya, kontaknya, listnya adalah 41. Sekarang kita akan mencoba menambahkan kontak lainnya. Apakah listnya akan bertambah atau tidak. Ketikkan perintah yang seperti yang saya buat di bawah ini. Nah,
Di sini kita bisa melihat kan, saya ingin menambahkan kontak dengan nama Ahmad. Kontak ini ditambahkan dengan ID 58. Sekarang kita bisa lihat di dalam UDU-nya, apakah benar akan bertambah atau tidak. Kita reload dulu ya. Di sini kita bertambah. Yang tadi kita buat di dalam terminal, sekarang berada di dalam UDU-nya. Dan bertambah kan? Lalu kemudian di sini selanjutnya adalah perintah argumen set. Argumen set ini untuk mengedit nama. Perintahnya tadi adalah yang kita buat di kontak revisi adalah write. Di sini untuk mengedit nama, contohnya seperti ini. Nah, di sini perintahnya adalah Python 3 contact.py set 58 Ahmad Nagaria. Set 58 ini adalah ID-nya. Dan Ahmad Nagaria ini adalah nama yang saya edit. Yang tadinya artinya akan menjadi Ahmad Nagaria. Sekarang kita enter. Apakah berhasil atau tidak? Setelah berhasil, akan ada output seperti ini. Name set for contact ID 58. Sekarang kita lihat di UDU-nya, apakah berubah atau tidak. Setelah tadi kita mengset nama saya atau kontak yang sudah saya buat tadi, namanya akan berubah seperti ini. Yang tadinya hanya Ahmad, sekarang menjadi Ahmad Nagaria. Berhasil ya. Selanjutnya, saya membuat argumen lagi namanya del. Del ini perintah dari unlink. Del ini, unlink ini untuk menghapus kontak ya. Sekarang saya akan mencoba menghapus kontak yang saya sudah buat tadi. Perintahnya seperti ini. Python 3 contact.py del 58. Kenapa saya del 58? Karena di sini unlink ini membaca atau melihat atau menerima parameter ID. Jadi kita harus mengetahui dulu ID-nya berapa, maka kita baru bisa menghapus kontak yang ingin kita hapus tadi. Sekarang kita enter. Akan mengeluarkan output kontak dengan ID 58 sudah terhapus. Kita coba lihat ya di dalam kontak UDU. Kita reload dulu. Sekarang sudah terhapus. Ya, jadi seperti itu saja contoh saya membuat JSON RPC ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan dan pemberitahuan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Bagi kalian yang ingin mengikuti atau ingin tahu link repository GitHub saya untuk mendownload atau clone semua source code yang saya gunakan di dalam blog ini, kalian bisa menuju blog saya dan melihat link yang ada di dalam blog saya. Link GitHub yang ada di blog saya. Oke, kurang lebihnya terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.